Bismillah, selamat siang para santri. Mengingat Facebooknya guru yang kemarin sudah banyak yang disimpan data-datanya, makanya untuk yang Facebook ini digenapi guru, untuk Facebook sang guru. Barangkali nanti ada murid atau santri baru, biar banyak pada yang tahu tentang apa yang disimpan di arsip ini, bisa dibuka, bisa diakses untuk keseluruhannya. Sama seperti kemarin sudah diterangkan guru, cuma bagi yang belum pernah mendapat penerangan atau kejelasan, intinya begini. Di sini guru menerangkan alam sakwise mati. Ini barangkali nanti di alam dunia atau dari versi-versi aliran kepercayaan atau orang-orang di luar sana, kamu para murid, para santri, biarin kalau ada manusia menyangkal, membantah, tidak percaya. Anda harus paham, itu hak mereka, ndak usah dimusuhi, ndak usah disangkal, biarin terserah apa pendapat mereka. Yang jelas guru bisa memastikan ya kepada kamu, para murid, para santri yang lama atau yang baru. Guru memakai standar cuman gampang. Sekarang tahun 2022 Masehi ya, ditarik guru kurang lebih 1945 zaman kemerdekaan ya. Manusia yang lahir paling tidak 1945 dia lahir, itu buku-buku, kitab-kitab yang beredar terutama di Indonesia itu kebenarannya tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa dipastikan. Itu rumusnya. Sejarah sudah dibolak-balik, sudah sebelum zaman kemerdekaan jauh. Kurang lebih kemungkinan kalau sejarah Islamnya sudah 1400 tahun, sejarah bangsanya kurang lebih ya 300, 400, 500 tahun mundur itu sudah dibolak-balik. Artinya di luaran, apa yang orang-orang kadang kalian yakini katanya bisa, hafal, mengerti, itu dia mendapat asupan yang tidak benar. Itu poinnya. Makanya guru meluruskan, menguatkan cara berpikir agar kalian tidak terkecoh. Barangkali ada manusia menyangkal apa yang diajarkan guru, itu hak mereka. Yang penting kalian sudah punya standar bahwa ini ilmu guru dan kalian mengikuti jejaknya guru. Itu yang paling pokok ya. Untuk mempersingkat penjelasan sudah jelas, nanti bisa diterangkan di alam yang lain ya, di kitab-kitab yang guru ajarkan. Sederhananya begini. Makanya ini manusia di alam dunia, setelah di situ nanti masuk setelah meninggal. Ini proses sederhana ya, ke alam namanya sirvia, masuk terus perjalanan. Alam hirvia, alam harvia, alam denivia. Nah, nanti ada masuk di sini neraka atau neraka. Terus di sini juga namanya ada swarga, baru nanti ada namanya alam arwah. Ini penjelasan yang simpel itu loh. Itu nanti dipecah lagi oleh guru di penjelasan yang lain biar untuk mempermudah cara mencerna pola pikiran ya. Alam arwah dimulai dari bumi. Kemarin sudah dijelaskan oleh guru. Manusia rata-rata kan berharap dan sangat berharap sampai ingin ke surga, itu loh ya, di surga. Nah, untuk di situ kemarin diajarkan guru di kaset yang lain, orang untuk mencari ke surga itu ini disebut dalam bahasa Jawa ini ganjaran ya, ganjaran. Ganjaran atau pahala itu bisa didapat dari kesucian. Kesucian itu kebaikan pikiran sampai tubuhnya itu diruat, dirawat. Menu makanan halal haramnya itu dipertimbangkan. Makanya di kitab, di kaset lain diajarkan Mbak nanti hewan apa, binatang apa yang tidak boleh dimakan. Makanya guru membuat ajaran, membuat aturan itu karena itu salah satu syarat untuk menjadi kesucian baik tubuh maupun rohani. Dua, ilmu luhur. Ilmu luhur itu ilmu yang menerangkan tentang kehidupan atau yang berstandar pada moral atau nilai kemanusiaan atau kemanusiaan. Orang Jawa mengatakan ilmu luhur.
budi luhur, ilmu kemenungsan, ilmu manusia yang mengerti manusia, menghormati manusia, sehingga bisa menghormati makhluk lain, tidak kejam, tidak membunuh, meskipun membunuh dengan cara yang baik, itulah yang disebut ilmu luhur. 3 ini yang sangat penting, daya hidup. Kalau orang di dunia kesuciannya bagus, ilmunya luhur, daya hidupnya tidak ada, itu pun juga salah, tidak boleh. Yang dimaksud daya hidup, satu motivasi atau harapan yang jelas. Ini bisa ditunjang dari keluarga itu damai, tentram. Itu bisa menjadikan daya hidup kalian itu di dunia itu semangat, itu maksudnya. Nah, di dunia itu bisa semangat, bisa optimis. Satu, kalau pekerjaan atau ekonomimu tumbuh, tidak banyak masalah. Nah, itu. Ada lagi daya hidup itu ditunjang dengan karir atau jabatan. Diangkat jadi bupati, jadi lurah, jadi direktur. Nah, sehingga semangatmu di dunia itu loh sangat optimis itu loh ya, paham ya. Jadi ketiga itulah yang sebagai alat nanti menghantarkan di sana. 1 kesucian, 2 ilmu luhur atau daya hidup. Lah daya hidup ini rata-rata dimiliki orang di dunia itu, makanya disebut orang lebih atau bercukupan. Makanya bisa disimpulkan kalau orang itu ingin ke alam sana itu sampai surga, sebenarnya pada hakikatnya itu tidak ada orang miskin sebenarnya. Karena kenapa? Bila ini diulas oleh guru ya, orang kesucian itu orang menjalankan kebersihan, itu tidak bisa jadi orang miskin karena semua diatur. 2, mengerti ilmu luhur. Kalau orang menjalankan ilmu luhur, ngerti akhlak, berbakti dengan guru, orang tua, itu tidak bisa susah hidupnya itu. Makanya nanti menghasilkan daya hidup. Hartanya pasti lebih. Makanya kena disimpulkan dari cerita ini, dari keterangan 3. Ini sudah menandakan bahwa di dunia orang ahli surga itu orangnya sudah lebih, tidak kekurangan, bukan berarti harus mewah. Paling tidak diambil rata-rata, tidak seperti orang-orang dalam kemiskinan ini loh. Moga-moga dipahami betul. Karena untuk menerangkan ini sudah selesai, makanya di alam kubur itu nanti biar tidak banyak masalah, biar tidak banyak hal-hal yang menakutkan dari kitab-kitab yang dipercaya di masyarakat, terutama di kitabnya orang yang beragama Islam itu. Makanya 3 pokok ini yang harus kejawab kan ya. Ini nang dunyo ngertenono ono telu. Di alam dunia kita manusia 3 perkara ini yang paling pokok yang harus dimengerti itu loh. Kalau ini belum terjawab, makanya di sini nanti banyak gagal ya. Nah, maksudnya apa guru 3 itu? Makanya dari nenek moyang sudah dibekali 1 sopo pengeramu. Nah, diutus mencari. Lah agar mengerti pengeramu, agar mengerti Tuhanmu, dibimbing, dituntun lewat namanya Islam, namanya syahadat. Nah, di syahadat itu nanti diterangkan siapa Tuhanmu. Di sini ditanya lagi, disuruh mencari sopo sih nabimu itu sopo. Nah, itu loh. Itu nanti di syahadat itu dituntun, diterangkan. Nanti diajarkan opo kiblatmu. Nanti sebenarnya di syahadat itu diterangkan. Sebenarnya ini ada 4 yang sangat bagus ini. Ada pertanyaan waman ikhwanuka itu. Sopo sedulurmu itu. Ya sedulur papat 5 pancar, makanya itu menyatu. Tatkala 4 ini sudah kau pahami, sudah mengerti, ini alat untuk menghantar ke sana. Nah, semoga bisa dicerna dari lempiran yang pertama ini. Nanti diteruskan guru ke video yang kedua. Sementara penjelasan ini diakhiri dulu. Bismillah, untuk melanjutkan penjelasan dari video yang tadi dilanjutkan ke video yang kedua. Ini yang lebih paham ya. Karena ini sudah menerangkan tentang alam kehidupan ya. Di alam kehidupan ini 2 yang paling dipahami dulu sebelum memahami ini, biar lebih jelas. Di dunia ya ada bahasa yang dikatakan neraka.
dan yang satu surga. Siapa sih orang-orang kelak yang akan masuk neraka gitu ya. Neraka itu dari bahasa Jawa. Jadi manusia masuk neraka itu bisa diterangkan dari bahasa itu. Begitu hebatnya bahasa kita. Makanya biarin manusia yang bodoh-bodoh bilang godak gadik gaduk. Biarin, itu orang-orang celaka. Di dunia pun orang-orang seperti itu dalam kesusahan ya. Nggak usah apa ya. Nggak usah kepo, biarin. Kalau ada orang mencemooh, itu klenik, itu godak gadik gaduk. Biarin, malah suruh aja. Oh iya, kamu harus belajar Al-Quran, harus kamu belajar bahasa Arab. Bahasanya jelomprong no pisan gitu loh ya. Satu itu motivasi dari guru. Kamu paling benar, kamu harus ngaji lagi, kamu harus mondok lagi, kamu harus lebih khusyuk lagi, biarin ya. Biar tambah koplak ya kepalanya. Nah, dari neraka itu menerangkan makna begini loh. Neraka itu dari kiroto basa neraka, mempunyai makna nerak kolo. Yang dimaksud nerak kolo itu melanggar sesuatu syarak atau aturan hukum, nerak kolo. Jadi manusia itu yang melanggar, namanya kolo itu ditubruk atau dilakukan. Nah itu nanti yang akan masuk ke alam neraka. Tapi itu diproses mulai di dunia. Makanya manusia kalau nubruk kolo, nubruk sengkolo, itu di dunia sudah susah, sudah masalah. Makanya mati nanti masuk ke neraka itu. Itu caranya. Dua. Nanti diterangkan lagi. Surga. Surga itu bahasa Indonesia karena masyarakat, kamu, kita, pendengar, tidak paham. Bahasa itu berubah-berubah. Sehingga dari bahasa yang pertama dari Jawa, bahasa Indonesia ini tidak mampu menerangkan apa yang dimaksud dari bahasa-bahasa orang dulu. Makanya tidak mengena. Sehingga tidak mampu, sehingga tidak mengena apa yang dimaksud dengan surga itu apa, tidak bisa diterangkan. Nah, surga itu dari bahasa orang dulu disebut suwarga. Nah, suwarga itu mempunyai makna, ya, diterangkan guru betul-betul dipahami, dijalankan. Su itu mempunyai makna itu luas atau lebih. Satu contoh dipakai nama ya, dan Soeharto itu lambang. Semoga harta orang itu lebih. Soekarno, Su itu mempunyai makna lebih, Karno itu kuat atau dikdaya atau besar. Makanya beliau diberi nama Soekarno itu sudah tepat dari orang tuanya, berharap jadi manusia yang lebih hebat, yang lebih besar. Makanya Su itu artinya lebih atau besar atau luas. Wargo, nah swargo, nah war itu maksudnya luas, jadi sesuatu hal yang luas. Go itu dari makna lego atau pas atau nikmat. Satu contoh, tatkala manusia berharap sesuatu yang diimpikan, waktu masuk atau pas menjadi kenyataan impian itulah makanya pikiran manusia itu lego gitu loh. Nah itulah yang dikatakan surga. Nah itu nanti ada yang surga di dunia, ada sampai surga di alam sana. Makanya surga itu dari bahasa suwargo, sesuatu tempat yang sangat luas, yang sangat indah. Itu dimanapun, masih di dunia sama. Satu contoh kan kemarin diajarkan guru, kalau kamu sangat berharap punya pasangan, yang laki pingin perempuan, yang perempuan pingin laki, pingin suami istri. Nah mencari tidak dapat, bolak-balik ganti kadang tidak cocok. Bareng pas sudah ketemu jodohnya atau sesuatu yang kalian minta, sudah dinikahkan pas, nah sudah ketemu pada hari hanya, kamu berbunga-bunga. Nah itulah yang dimaksud surga atau swargo. Sama, Anda kalian semua membuat cita-cita ya, dengan susah payah membuat rumah, membangun rumah. Itu kan nunggu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Pas pada titik sudah 100% selesai, diberi sedekah, dibancai, kamu masuk dalam keadaan baru, rumah baru,
derajatmu naik di tempat yang baru. Nah, itulah kamu mendapatkan namanya surgamu di dunia. Ini paling nyaman. Oh, begitu toh, Mbak. Sama nanti di alam sana sama prosesnya seperti itu. Makanya nanti di alam surga di sana tempatnya sangat luas, sangat indah, sangat nyaman. Ya. Untuk memperkuat sebagai aktivitas atau implementasi dari manusia, dari dirinya dikembangkan menjadi bentuk otentik. Swarga itu agar di dunia dapat, di akhirat itu dapat, manusia diajarkan mempunyai perilaku namanya nyuwarga. Nah, apa? Nyuwarga. Nyuwara sing dadekno ati liyan lega. Nah, itu. Jadi tutur bahasa itu dibuat sebaik mungkin, senyaman mungkin. Itu diarani nyuwarga. Makanya orang yang mendengarkan jadi indah. Kita, Anda, kamu yang memberi bahasa yang indah. Kamu sendiri dalam keadaan yang nyaman. Satu contoh, ketemu teman, ketemu orang. Hai, saya, assalamualaikum, rahayu. Nah, itu sama. Barangkali ada keluarga atau teman terdekat lagi susah, lagi sakit, beri tegur siapa yang baik. Hai, gimana? Lo ngapain? Jangan susah, kita di sini indah-indah aja. Nah, bahasa-bahasa itulah yang dimaksud dikatakan nyuwarga, nyuwara kang dadekno ati liyan lega. Tuh, paham ya? Berhubung manusia ini yang ditakuti dari kehidupan di dunia sampai akhirat biar tidak masuk neraka. Manusia masuk neraka itu bukan karena Tuhan. Ini kadang manusia tidak paham ya, dipahamkan oleh guru. Orang itu masuk neraka itu bukan karena agama, bukan agama, bukan keyakinan. Orang itu masuk surga itu ya karena ilmunya, orang masuk neraka ya karena ilmunya. Kalau di dunia tidak ngerti ilmu, tidak ngerti aturan, tidak ngerti peranatan, tidak ngerti kewajiban, nah itu nanti disebut masuk neraka. Lah neraka itu dari bahasa Jawa tadi neraka, ojo sampai nerakolo. Nah, itu loh. Ini mulai diperjelas oleh guru ya. Neraka itu guru menerangkan tidak banyak, yang penting sudah ketemu. Neraka. Ojo nerak kolo. Kolo itu apa, Mbah? Nah, diterangkan dalam anatomi tubuh, makanya tubuh manusia itu makhluk hidup, konsonan hidup, bahkan huruf hidup. Disebut kolo, menjing. Nah, gitu. Kolo menjing itu kalau sekarang banyak yang tidak tahu. Kolo menjing itu benjolan yang di leher. Tidak tahu bahasa Indonesianya apa, Mbak, tidak pada paham, lupa itu. Orang Jawa nyebutnya kolo menjing. Nah, kolo menjing itu menempatkan pada porsi di posisi sekarang kamu ngatani leher. Orang Jawa dulu nyebutnya gulu. Di dalam gulu ada namanya sekarang kerongkongan. Orang Jawa dulu nyebutnya tenggorokan. Nah, tenggorokan itu menerangkan setiap manusia, apalagi laki-laki, mempunyai tenggorokan. Di situ ada kolom menjingnya. Ini kodrat ya, kodrat. Sangat besar kemungkinan orang laki-laki, manusia laki-laki itu sangat mudah untuk berbohong. Itu kodrat. Makanya kalau kalian ya jadi laki-laki suka bohong itu ya memang kodrat, tapi ya risikonya tanggung sendiri loh ya. Nah, juga kaum Hawa yang sudah diajarkan guru tentang filsafat seperti ini. Kalau suamimu bohong ya kamu tidak boleh marah teman-teman, karena apa? Ya itu kodratnya begitu. Tapi kalau itu berulang-ulang ya resikonya neraka, itu susah hidupnya. Paham ya maksudnya yang dimaksud guru? Jadi kalau menjing itu manggonde gulu, maksudnya lugu sak lugune biar selamat, luruslah. Nah, maksudnya begitu. Ibaratnya ya di sini ini ada kolom menjing, di sini ada mulut, di sini ada hati. Maksudnya ngomong itu jangan belok gini loh. Ngomong hati sama mulut itu kenceng, jadi teko hati ki ayo ditokno. Nah, ini yang dimaksud jujur, lugu, lurus, biar tidak nyantol. Lah berhubung ada kolom menjing ini loh, sangat dimungkin, terutama lagi ini. Sebelum keluar ini diolah, akhirnya terus keluar sesuatu bohong. Lah ini dimaknai tidak lurus. Nah, itu diarani ngelanggar kolo menjing. Nah, dampaknya apa?
Namanya orang berbohong, orang itu kena kolomenjing, itu di dunia atau besok habis bohong, pasti kena masalah. Nomor satu, bagaikan orang kalau bohong, tenggorokan itu serik. Lah serik itu hatinya boleh tidak tenang. Dari serik dampaknya nanti orang kalau berbohong itu batuk. Dalam artian apa? Apapun kebohongan yang dilakukan manusia pasti akan terdengar makhluk lain, orang lain itu loh. Makanya enggak pernah kan filsafat, seburuk apapun bangkai kau tutup pasti tercium, itu sebenarnya dari filsafat ini. Makanya kalau sudah begini terserah para murid, para jamaah, para pendengar. Mau bohong terus ya silakan nanti dituai buah karmanya. Ya itu sudah. Setelah itu, setelah kolomenjing, ada nanti masuk lagi namanya kolojengking. Nah, ini yang biasanya sangat rawan atau memang hal yang wajar di dunia. Tatkala manusia itu, orang Jawa filsafat ya, kolomenjing itu nek dimaknai itu dadi turun dadi kolojengking. Itu filsafat, terus jadi disimbolkan hewan seperti sekarang itu kolomenjing itu kolojengking itu ya kalah jengking itu. Makanya di situ ada bisanya di belakang itu. Yang diibaratkan kolojengking itu melakukan biologis itu kalau bukan milikmu atau tidak sah. Nah ini loh. Itu manusia itu yang melakukan bukan hak miliknya, tidak sah. Sama nanti seperti manusia itu kalian akan kena bisanya kolomenjing seperti kena bisanya Scorpio itu. Makanya terus badan itu berat, abuh bahasanya wong Jawa itu. Sehingga cari rezeki itu berat. Mau melakukan kebaikan itu berat karena manusia itu melanggar atau nubruk namanya kolojengking. Nah, karena kalau melakukan hal seperti itu karena itu bukan milikmu, makanya kewajibannya biar tidak banyak dosa itu harus dibeli, itu ditukar uang. Nah ini nanti boleh jadi pertanyaan dari kaum ibu. Guru kok diajarin begitu? Tidak, ini guru ngajarin ilmu, tidak mengajari untuk buruk. Ya, jadi ilmu ngajarin ilmu agar ngerti risikonya, biar tidak risiko caranya begitu. Jadi bukan mengajari kepada manusia, karena sudah diterangkan hukumnya. Kalau jengking iku nek duduk tekmu aja digawe, berhubung wis digawe ijo lono karena itu sebagai alat ganti. Nah, paham ya? Kalau menjing disuruh jujur, terus terang, jangan sampai melakukan hal yang dikatakan kalau jengking kalau bukan milik kamu. Kalau terpaksa bukan milik kamu, ya diganti yang sesuai, syukur dilebihkan. Tuh, kalau jengking. Nanti ada lagi ini yang sebenarnya banyak, nanti ada kolomonggo barang. Kolomonggo itu begini diajarkan sekalian loh. Kolomonggo itu maksudnya gini. Seperti laba-laba merajut. Orang Jawa itu nek ngaran ngadang kolo. Namanya kolomonggo itu orangnya ndak banyak bicara. Tapi suka nebar fitnah, gosip. Nah itu loh. Itu lama-lama itu datanglah sesuatu keburukan nemplek mengenai dia itu yang disebut kolomonggo, itu ngundang masalah bahasanya begitu ya. Yang paling rawan ini yang tidak dimengerti manusia ya, hal-hal yang paling terpokok diantara dari kolo menjing, kolo jengking, kolomonggo itu nanti ada namanya kolo semanding. Ini yang diajarkan guru yang paling penting. Kolo semanding itu sesuatu sengkolo yang tidak kelihatan secara rasional. Itu meliputi setiap hidup manusia, siapapun itu. Manusia mulai lahir sampai meninggal. Itu diikuti namanya sengkolo itu. Kolo semanding. Mana selalu mengikuti kehidupan manusia itu kemanapun. Dia susah pun masih diikuti. Kalau tidak ketemu solusi, susahnya makin parah. Orang yang berhasil atau yang sukses, dia pun diliputi dengan kolo semanding itu. Lah kolo semanding ini semua manusia, bukan di Jawa aja, semua di dunia. Kolo semanding itu dari pemahaman di Jawa,
iku disebut sedulur papat sing gak ketok itu. Makanya seperti yang diajarkan guru. Ada kan kalimat itu, Assalamualaikum marmati kakang kawadi hari-hari gede pusar sedulurku kang sinorowedi. Itu ndak kelihatan. Itu kalau manusia siapapun, kalian tidak mengerti, tidak menghormati dia, tidak melakukan hal-hal terima kasih kepada dia. Itu manusia itu di dunia itu masalah susahnya. Meskipun orang itu berharta, tapi kalau semandingin tidak rawat, itu masalah. Gelisah gitu loh hidupnya. Satu contoh, mungkin ada orang itu sukses banyak di medsos-medsos itu. Itu bisa di medsos atau setengah hari kelihatan indah baik di tempat pentas. Itu pulang gelisah itu. Kok begitu Mbak? Ya memang begitu karena tidak ada nilai syukur. Nah, sebenarnya dari kalimat-kalimat kata-kata syukur itu yang ada di agama-agama itu sebenarnya merasuk atau mengena kepada yang disebut kalau semanding ini. Cuman itu tidak ada hubungan dengan Tuhan. Sebenarnya untuk menjaga kehidupan agar nyaman tidak diganggu dulure nek jare wong Jawa begitu. Nah, itu yang disebut kalau semanding. Makanya alhamdulillah yang sudah punya metode cara yang diajarin guru namanya ritual, namanya diwetonan atau taskaro. Nah, itu namanya menghilangkan sengkolo. Makanya ada bubur namanya bubur sengkolo, bubur putih. Itu maksudnya menghilangkan ini loh. Kalau semanding. Ya sebenarnya untuk lakukan itu sebenarnya mulai anak kecil, tak berhubung anak kecil tidak banyak risiko ya. Satu contoh anak kecil mulai lahir procot dibrokoi sudah cukup. Ya nanti kalau sudah mulai 6 tahun, 7 tahun pergerakannya banyak, ya mungkin setahun dibancai sekali atau tiap bulan bisa. Nanti diajarin guru cari cara-cara yang simpel lah. Yang penting nanti untuk kalau semanding ini kalau sudah dewasa menganjak rumah tangga. Karena apa? Problem masalah beban ini berat. Ini kalau tidak ditopang dengan sesuatu yang tidak banyak, makanya banyak orang itu terus susah hidupnya, gagal hidupnya, jadi miskin, susah kesana kemari. Alhamdulillah udah diajarkan guru itu menerangkan tentang neraka. Makanya kamu sekarang bisa memutuskan, bisa menjawab. Sesungguhnya manusia itu masuk neraka itu bukan Tuhan. Yang menentukan bukan Tuhan. Yang menentukan manusia itu tidak mengerti diri sendiri, tidak memahami bentuk perilaku, tidak mengerti hukum. Nah, untuk kita manusia yang berharap sampai di alam dunia sana, banyaklah manusia orang-orang yang ahli membuat aturan. Satu contoh, makanya jangan sampai tidak jujur, jangan melanggar kalau menjing, diajarkan di agama disuruh jujur. Nah, orang-orang bijak dulu membuat aturan begitu, biar tidak kena Scorpio, biar tidak kena bisanya kalau jengking, diajarkan, diterangkan cara namanya nikah, diajarkan hal-hal yang tidak melanggar aturan. Itu sebenarnya ngambil dari situ. Jadi sekarang mulai ngerti Anda ya, kitab-kitab yang ada di agama Islam itu semua substansinya dari ilmunya Mbak ini. Cuma itu dikemas dari bahasa yang lain. Yang penting para murid, para jamaah, para pendengar agar untuk selamat mulai ini hari mendengar sampai ke depan. Artinya kalau ingin selamat, satu, jangan bohong. Nah, dua, kalau bukan milikmu, jangan dipakai, jangan dilakukan. Kalau monggo jangan begitu. Kalian udah tahu. Kalau semanding jangan begitu. Makanya kalau sudah paham, Mbah sudah selaku guru bisa memberi pertanyaan. Artinya para murid, para jamaah, guru yang sudah dibiat, sudah diajarkan. Artinya murid guru ini kamu bisa menutup pintu neraka. Pintu neraka loh, kamu yang menutup. Itu hakmu loh. Kan keren kan muridnya Mbah. Lawang rokok yang menutup muridnya Mbah loh. Nah, tapi terserah kamu buka luas atau kau tutup separuh lah, itu hakmu. Nah, ini alhamdulillah untuk tentang neraka sudah ngerti. Itu nerak kolo menjing, kolo jengking, kolo monggo, kolo semanding, nanti ada kolo murti, ono kolo welakas. Itu pembahasan yang lain, itu tidak penting. Yang penting ini swarga su iku lebih, war iku ombogo iku lega.
Siapapun dalam keadaan yang nyaman pikiran, tiap hari berhasil, punya harapan, besok dapat rezeki yang besar, besok aku jadi orang lebih baik, besok keluarga aku jadi lebih baik. Nah, itu dialami keadaan, diarani di surga dunia tiap hari begitu. Suwargo, suworo kang dadekno ati liyan lega. Terima kasih untuk video ini, nanti dilanjut video yang lain.